Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Mirva Suri. Ya pemirsa, Polri telah menerima memori banding mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Sidang banding hasil sidang kode etik tersangka pembunuhan Brigadir Yosua akan digelar pekan depan dipimpin Jenderal Bintang 3 Polri. Komisi Kode Etik Banding Polri segera menggelar sidang memori banding mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo pada pekan depan. Verdi Sambo yang sebelumnya mengajukan banding terkait hasil putusan sidang Kode Etik Polri yang menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan telah disahkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Berbeda dengan sidang etik pertama yang telah dijalani Verdi Sambo, sidang banding yang nantinya akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 hanya bersifat rapat dan memutuskan apakah menerima atau menolak banding. Ya, untuk informasi yang didapat dari Pak Ketua Tim Sus Pak Irwasum bahwa untuk komisi banding saat ini sudah disahkan oleh Bapak Kapolri dan direncanakan oleh Tim Sus ya. Untuk pelaksanaan sidang banding itu nanti akan dilaksanakan minggu depan terkait pernyataan banding yang disampaikan oleh Irjen FS. Sebelumnya Verdi Sambo terbukti bersalah dari hasil sidang kode etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus lalu. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan beberapa sanksi terhadap Verdi Sambo. Di antaranya sanksi etik perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi penempatan khusus di Rutan Makobrimob Polri serta sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Keterangan sejumlah tersangka pembunuhan Brigadir Yosua mulai berbalik arah, tidak mencurigai adanya kekerasan seksual pada Putri Chandrawati. Namun Komnas HAM dan Komnas Perempuan tetap meminta tim Sus Polri usut dugaan kekerasan seksual di Magelang. Keterangan salah satu tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Bribka Riki Rizal, mulai berputar arah. Mantan ajudan Verdi Sambo ini mengaku tidak mencurigai adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Menurut Bribka Riki, saat di Magelang, ia hanya melihat Kuat Ma'ruf sempat menghardik Brigadir Joshua dan melarang Joshua naik ke lantai 2. Kemudian Brigadir Joshua berbicara empat mata bersama Putri di kamar secara tertutup. Namun tak ada pengakuan mengenai pelecehan atau kekerasan seksual. Ya misalnya cerita apa ya, cerita di Magelang, kejadian apa yang Magelang yang dia ketahui. Nah, dia kalau dipertanyakan masalah pelecehan, dia tidak melihat dan tidak mengetahui, tidak ada orang yang menyampaikan. Baik oleh Kuat, khususnya Joshua mau naik melihat ibu, sementara ibu dalam kondisi menangis di atas menurut Susi, dan si Joshua ditegur, kenapa kok turun naik? Terus menghindar. Jadi kan menimbulkan kecurigaan. Apa pertengkaran apa antara Joshua dengan ibu atau dibalik itu kita nggak tahu. Sebelumnya, Barada Eliezer sudah resmi menjadi justice kolaborator dan mengaku memberikan keterangan jujur untuk membantu polisi mengungkap kasus ini. Namun hingga kini Komnas HAM dan Komnas Perempuan masih meyakini adanya dugaan kekerasan seksual yang menimpa Putri Chandrawati. Hal ini berdasarkan keterangan Putri, sejumlah saksi dan psikolog. Komnas HAM dan Komnas Perempuan meminta tim Sus Polri mengusut dugaan kekerasan seksual yang disebut-sebut menjadi motif pembunuhan Brigadir Joshua. Sementara itu, sejak pertengahan Agustus lalu, tim Sus Polri menekankan tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua. Polisi menghentikan pengusutan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan Putri Chandrawati. Tim Liputan iNews melaporkan. 9 anggota Polri yang terjerat kasus kematian Brigadir Yosua sudah disidang dan dikenakan sanksi. Terakhir, Brigadir FF yang terbukti melanggar kode etik profesi. Berlangsung kurang lebih selama 6 jam, sidang kode etik Polri terhadap Brigadir FF selesai pada Selasa malam. Brigadir FF terbukti melanggar kode etik profesi dan dijatuhkan sanksi kode etik dan sanksi administratif berupa permohonan maaf pada institusi Polri serta demosi selama 2 tahun.
Belum dijelaskan secara rinci pelanggaran kode etik apa yang dilakukan mantan BA Biro Provos Divisi Propam Polri dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. 9 anggota Polri yang terjerat kasus kematian Brigadir Joshua sudah disidang dan dikenakan sanksi. Yang pertama tentu aktor utama pembunuhan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo. Selain menjadi otak pembunuhan Brigadir Joshua, mantan Kadif Propam Polri juga terbukti melanggar kode etik dengan merintangi penyidikan kasus tersebut. Sambo disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Selanjutnya adalah Kompol Cuk Putranto. Dalam perintangan penyidikan berperan merusak CCTV di pos Satpam rumah dinas Sambo. Cuk disanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat juga dijatuhkan kepada Kompol Baikuni Wibowo. Baikuni bersama dengan Cuk Putranto juga merusak CCTV di pos Satpam rumah dinas Sambo. Selanjutnya Kombes Agus Nur Patria terbukti merintangi penyidikan dengan merusak CCTV di sekitar rumah dinas Sambo. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Satu lagi polisi yang diperhentikan tidak dengan hormat, yaitu AKBP Jerry Raymond Siagian. Mantan Wadir Krimnum Polda Metro Jaya terbukti tidak profesional dalam menangani laporan kasus Brigadir Joshua. Selain itu ada AKBP Pujiarto, mantan Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya. Ia juga terbukti tidak profesional dalam menindaklanjuti laporan polisi soal kasus Brigadir Joshua. Pujiarto disanksi penempatan khusus 28 hari dan permintaan maaf. Kemudian anggota Polwan yang disanksi dalam kasus Sambo adalah AKP Diah Chandrawati, mantan Paurlok Bagren Min Div Propam Polri. Dia terbukti tidak profesional dalam mengelola senjata api dinas sehingga terjadi penembakan terhadap Brigadir Joshua. Dia disanksi demosi 1 tahun dan permintaan maaf. Berikutnya ada pula mantan sopir Verdi Sambo, Barada Sadam. Sadam terbukti mengintimidasi 2 jurnalis saat meliput kasus Sambo. Sanksinya demosi 1 tahun dan permintaan maaf. Dan yang terakhir Brigadir Frilian Fitri Rosadi, mantan BA Biro Provos Div Propam Polri, disanksi demosi 2 tahun dan permintaan maaf. Namun belum dijelaskan secara rinci apa perannya dalam kasus Sambo. Pemirsa, sidang etik terhadap sejumlah polisi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua masih bergulir. Terakhir, mantan Kasubnit 1 Unit 1 Satreskrim Polres Jaksel, Ibda Arsyad Daifa Gunawan, sidang memeriksa 4 saksi, AKBP ARA, AKP RS, Kompol IR, dan Bribtu RRM. Ibda Arsyad merupakan orang pertama yang datang ke rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada malam kematian Joshua. Arsyad menilai tidak profesional dalam menjalankan tugas. Oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Ketiga, dan sekali lagi saya terima kasih dan saya mohon maaf. Bribka RR menjalani pemeriksaan lanjutan di Bareskrim Polri untuk keterangan tambahan melengkapi berkas agar segera P21. Sementara tim pengacara Brigadir Joshua cium bau peradilan sesat dalam akhir kasus Verdi Sambo. Hari ini Bribka Riki Rizal atau Bribka RR kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan kali ini merupakan lanjutan mengenai kejadian di Magelang. Herman Umar, pengacara Bribka RR, mengatakan fakta baru dari pernyataan kliennya. Sebagai ajudan Verdi Sambo, Bribka RR punya tugas khusus, yakni hanya bertugas di Magelang untuk menjaga anak-anak FS yang masih kecil. Namun pada hari itu Bribka RR mengikuti PC dan rekan-rekan lainnya karena permintaan terakhir Sambo untuk mendampingi PC yang kondisinya sakit bersama dengan yang lain. Kuat sama RR di ruang tengah di tetangga. Besok paginya mereka udah siap-siap, udah diingatkan besok pagi kita ke Jakarta. Tolong antarin, dia bilang juga ke RR, Ibu, tolong antarin saya karena saya kurang sehat. Sebenarnya RR ini tidak akan ke Jakarta, dia tinggal di Magelang untuk ngurus anaknya yang sekolah ini. Karena itu ADC-nya, ajudannya dia untuk diperuntukkan untuk itu.
Sementara kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Johnson Panjaitan, memberikan pernyataan bahwa dirinya mencium bau peradilan sesat dalam akhir kasus Ferdi Sambo. Sebab para pemain dalam kasus ini melibatkan jaringan yang profesional. Ia pun mengkritisi penggunaan lie detector dalam uji kebohongan yang penuh masalah. Peradilan sesat. Kalau itu mah ringan banget, cuma urusannya Sambo. Mas, taruhannya negara ini penegakan hukumnya loh, karena ini ujungnya harus ke pengadilan. Kalau Komnas mah enak, dia cuma rekomendasi aja. Konferensi pers isinya rekomendasi gitu kan. Padahal dia sendiri yang ngomong, rekomendasinya banyak nggak dijalanin gitu loh. Kan saya sedih jadinya. Ya kan? Itu yang terjadi. Dan dari saya, tunggu tanggal mainnya, saya keluarin lagi. Johnson menambahkan pihaknya berharap tim Sus Mabes Polri akan mengusut kasus kliennya tersebut dengan terang benderang dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Pemirsa, breaking news segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.